Salam damai sejahtera sekali lagi. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan juga kepada saudara dan saudari yang kasihi, saya mau mengucap sekali lagi selamat tahun baru. Ini adalah minggu kedua kita bertemu di tahun baru ini, 9 hari bulan Januari tahun 2022. Yes, saya Pastor Millie Cook. Dan hari ini saya mau sambung dalam beberapa minggu ini kita telah dengar tentang kerajaan Allah. Jadi minggu lalu saya ingat kita telah mendengar juga sambungan kerajaan Allah dan Roh Kudus. So saya mau sambung dari minggu lalu khotbah saya, yaitu kerajaan Allah dengan Roh Kudus dan Roh Kudus. Ya begitu. Dan mungkin dalam beberapa minggu ini kita terus melihat kepada kerajaan Allah dan Roh Kudus. Dan saya pagi ini mau mengajar sedikit sebagai guru, ya. Itu karunia Roh Kudus. Karunia berartinya bakat. Karunia, gifts adalah bakat dari surga, kebolehan dari surga yang diberi Roh Kudus untuk gerejanya. Untuk apa? Untuk membangun gerejanya satu sama yang lain, dan untuk mengembangkan gerejanya. Jadi kita buka telinga dan dengar, ya. Ya semua. Yesus mengatakan, kalau kamu ada telinga, dengar. Seolah-olah pula tidak ada telinga. Dia tahu, tetapi dia mau kita fokus. Jadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah berartinya gereja. Gereja, siapa gereja? Kerajaan Allah, subjek kerajaan Allah. Jadi gereja juga adalah semua yang percaya pada Yesus Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berita baiknya adalah gereja Tuhan di dunia ini sekarang makin membesar dan membesar dan mengembang. Tidak pernah mengecil. Tidak pernah. Ini penting. Tidak pernah menjadi kurang walaupun akibat kematian ahlinya. Ajaib. Tiap hari kerajaan Allah makin membesar dan mengembang. Kenapa? Karena kerajaan Allah, raja dia sendiri yang mendiri ataupun membangun gerejanya, kerajaannya luar biasa. Siapa raja kerajaan Allah? Allah. Siapa raja kerajaan Allah? Yesus Kristus. Amin. Dan ingat tidak, dalam Matius pasal 16 ayat 18, Yesus mengatakan kepada orang Farisi, orang beragama ini, dia mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Siapa yang mengatakan ini? Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Bukan ketua-ketua gereja, bukan pemimpin-pemimpin gereja, bukan bishop, bukan pastor yang mendiri gereja Tuhan. Yesus Kristus sendiri. Amin. Saya sebagai pastor, dia panggil saya sebagai pastor. Saya adalah gembala di bawah gembala yang agung, yang harus berserah, senantiasa harus perlu belajar berserah dan menuruti kehendaknya dan melaku dan mengatakan kehendak Tuhan. Gembala yang agung ini. Amin. Ini adalah kebenaran kerajaan Allah. Gerejanya, kamu dan saya yang telah percaya pada Yesus Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes. Dan minggu lalu kita pun telah mendengar bukan hanya tentang kerajaan Allah, tetapi Roh Kudus, ya, pimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengajar, betul? Roh Kudus memberitahu kita tentang hal-hal yang sudah berlaku, yang belum berlaku. Roh Kudus menyatakan kebenaran Allah, wahyu. Roh Kudus menguduskan kita. Roh Kudus menginsaf dan memberitahu, dan seterusnya. Amen. So, Roh Kuduslah yang bertanggung jawab atas banyak sekali perkara di dalam hidup gereja Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kita harus tahu. Yang tidak baik dia mau memperbaiki.
Tetapi ramai tidak tahu, ramai hanya tahu tentang Roh Kudus. They only know about the Holy Spirit. Tidak ramai Kristen tahu benar-benar mengenali Roh Kudus. Ada besarnya apa kata itu. Ramai tahu tentang Roh Kudus, tetapi tidak ramai Kristen yang dipenuhi dan benar-benar mengenali Roh Kudus. Tidak ramai. Tetapi kehendak Tuhan, Kristen yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, yang baru di sini, yang belum dipenuhi Roh Kudus, kita berdoa hari ini penuhi oleh Roh Kudus. Itu kehendak Tuhan bagi kamu dan saya. So, pernahkah tidak saudara mengalami kadang-kadang dalam seharian itu, ini contohnya, kamu merasa sesuatu, ada firman di dalam jiwamu, dan seharian itu berada di dalam jiwamu, ataupun ada nyanyian pujian, lagu memuji Allah yang lama kamu tidak nyanyi, tetapi sentiasa timbul seharian itu di dalam jiwamu, hatimu, dan hatimu pun menyanyi lagu itu, ataupun nyanyi dalam hati ataupun dalam mulut. Itu adalah Roh Kudus yang mau kamu dan saya pada saat itu memuji, mengangkat pujian dan sembah kepada Allah. Roh Kudus mengiring, sedang melakukan keajaiban di dalam hidup kamu dan saya. Ini mengajar. Ini kita harus tahu, supaya kamu menempatkan Roh Kudus di dalam hidup kamu dan saya, yang menguasai, yang menggerak, membangun, mengindah kamu dan saya. Oke. Dan kadang-kadang bila saya berkhotbah, ada juga, ini contoh ya, ahli-ahli kita gereja di sini mengatakan, pastor tadi kamu mengatakan itu, dan seorang lagi, ya kamu mengatakan ini. Saya dengar. Tetapi di dalam hati saya mengatakan, saya tidak ada mengata itu. Dan saya tahu siapa mengata itu kepada mereka. Roh Kudus. Jadi dalam masa seorang itu mengajar di dalam kelompok rumah kan, di gereja, di konvensi kan, dia sebagai pengajar ataupun pengkhotbah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam masa yang sama dia bercakap, Roh Kudus boleh bercakap kepada orang itu, orang ini, orang itu. Karena Roh Kudus tahu masalah ataupun keperluan orang itu. Jadi adalah baik, sangat baik untuk berserah kepada Roh Kudus. Karena kenapa dia buat begitu? Dia mau membangunkan kamu. Dia mau memimpin kamu dan saya. Kadang-kadang kita mengatakan, wah, kenapa pengkhotbah ini tunjuk saya, dia pun setiap kali berkhotbah melihat saya, dan yang tidak baik di dalam hidup saya, dia tahu pula. Siapa yang memberitahu dia? Ini memang tentu ada orang yang memberitahu tentang saya kepada pengkhotbah inilah. Tetapi kebenarannya, pengkhotbah itu tidak tahu. Kalau dia tahu, tidak ada kebenaran untuk dia. Tidak ada otoritas untuk dia mengatakan tentang kamu di hadapan orang ramai. Itu bukan. Kalau dia tahu, dia harus mau bertemu dengan kamu pribadi. Tetapi kamu kata itu pengkhotbah, tengok saya, tunjuk saya, semua kesalahan saya, dosa-dosa saya. Dia tahu ini memang ada orang beritahu dia. Tetapi tidak ada orang memberitahu dia. Roh Kudus yang memberi pengajar itu firman-Nya untuk menyentuh kamu dan itu sana dan sini tentang dosa kamu, karena besar kasih Allah pada kamu. Dia mau menginsaf kamu supaya kamu dan saya sadar dan menyerahlah kamu, mengakuilah bertobat. Baru Roh Kudus boleh membangun dan mengindahkan kita. Yes,
begitu. Betul? Nah, ini penting. Ya, oke. Mungkin dulu kamu dan saya juga begini, yaitu bagaimana? Saya tengok orang Kristen yang dilahirkan kembali. Saya tidak suka dengan mereka. Saya benci dengan Kristen yang dilahirkan kembali. Born again Kristen. Mereka ini pelik. Ada skrulus mungkin. Mereka menyanyi, tepuk tangan, menari ke sini, meloncat-loncat. Haleluya, semua haleluya, tidak ada lain. Saya benci. Ada tidak di sini? Dan kita mengatakan kita Kristen, tetapi tidak minat membaca firman Tuhan, tidak minat Alkitab. Tetapi pada suatu hari kamu bertobat, saya bertobat, percaya Yesus. Wah, menjadi ciptaan baru, ada hati baru, Bang. Wah, saya mula mau bergaul. Wah, rindu bergaul dengan Kristen yang lahirkan kembali ini, born again Kristen. Jadi pula saya menjadi salah seorang anggota mereka. Kami sama-sama menari, meloncat, dan bertepuk tangan. Siapa yang melakukan keajaiban itu dalam hidup kamu dan saya begitu? Roh Kudus. Ingat itu. Kita menyembah Allah yang hidup. Dia utuskan Roh Kudusnya supaya dia boleh menyentuh semua orang yang mau percaya. Karena kalau Yesus tubuh dia satu saja di sini, dia tidak akan dapat pergi ke sana. Dia tidak akan dapat pergi ke situ. Dia hanya di sini. Tetapi Roh Kudus Allah berada di mana-mana saja. Amin. So ini luar biasa. Jadi pernah tidak kamu bila kita membaca Alkitab ya? Kita sudah tahu firman itu berulang kali kita sudah tahu, selalu membaca. Tetapi satu hari tiba-tiba kamu melihat, tersentuh. Wah, firman itu hidup walaupun kamu tidak mengerti. Tetapi sekarang kamu tahu ini adalah firman dari Tuhan yang hidup, dan firman-Nya menjadi hidup pada waktu hari itu. Yes, kamu melihat kebenarannya. Kamu haleluya, sesuatu yang berlaku di dalam hidup kamu. Tidak pernah begitu sebelum ini. Tetapi pada hari itu firman itu menjadi hidup, dan kamu percaya, dan iman kamu dan saya bangkit dan mengembang. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Jadi itu sebab pentingnya untuk Kristen bergaul dengan Tuhan Yesus, yaitu bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bergaul dengan firman Tuhan. Amen. So, oke, mari kita kembali. Saya mau terus sambung tajuk khotbah Kerajaan Allah dan Roh Kudus ya. Oke, siapa yang mengambil nota? Mungkin hari ini kita mendengar satu poin. Saya mau mengajak penting ini ya. Oke, nomor 1 tulis ya. Pengenalan pribadi kepada Roh Kudus. Saya mau memperkenalkan orang yang belum, orang baru ya. Ada yang minggu lalu sini ya, baru percaya kepada Roh Kudus. A personal introduction to the Holy Spirit. Amen. Oke. So, saudara, kita kerajaan Allah, gereja, orang yang percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita menyembah Allah yang satu. Satu saja, bukan 2, 3, 4, bukan, satu saja. Amen. Dan di dalam Allah yang satu ini ada 3 pribadi yang dipanggil Inggris Trinity. Ya. Walaupun perkataan Tritunggal ataupun Trinity tidak ditemui di dalam Alkitab itu. Tetapi Alkitab ini penuh dengan Tritunggal, penuh dengan Trinity. Begitu juga banyak perkataan lain tidak ditemu di dalam Alkitab ini. Alkitab bahasa Malaysia kah, Indonesia kah, Inggris kah, perkataan seperti the rapture ataupun pengangkatan tidak ada di sini. Tetapi kebenarannya ada di sini. Sebenarnya kalau kita membaca
Latin, ke bahasa Latin atau terjemahan Latin itu ada rapturo, itu rapture, ya, dirampas keluar begitu cepat. Kita tidak ada lagi di dunia ini. So kita datang, kita tunggu ya. Oke. So Alkitab mengatakan, Alkitab mau kita mengenal ketiga-tiga yang esa itu, the Trinity. Ya, mau kita mengenal Allah Bapa pribadi. Alkitab juga mau kita mengenal anaknya, Yesus Kristus, secara pribadi. Dan Alkitab juga mau kita mengenal siapa? Roh Kudus secara pribadi. Nah, ini penting. Karena banyak orang pergi gereja seminggu sekali, itu saja. Apa yang kita buat 6 hari itu? Langsung tidak membaca mungkin. Langsung tidak bergaul dengan Tuhan. Itu bukan Kristen. Jadi Alkitab mau kita mengenal pribadi ketiga-tiga yang esa itu. Tahukah saudara, setelah Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari mati, dan dia angkat balik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaannya. Kemudian dia mencurah Roh Kudusnya. Nah, sekarang pertama kali kepada semua bangsa yang percaya pada Yesus, di mana? Di bumi, di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dan mulai dari itulah murid Yesus, apabila mereka memberitakan Injil kerajaan Allah, mereka semua orang sakit, tumpang tangan orang sakit, mereka usir roh-roh jahat daripada orang kerasukan, mereka bangkit orang mati, mereka beritakan Injil dengan penuh kuasa Roh Kudus. Kemudian mereka merayu kepada orang ramai, bertobatlah, percaya pada Yesus, terimalah Roh Kudus. Itu kata mereka, itu memenuhi seluruh perjanjian baru sampai akhirnya. Tidak ada mereka mengatakan harus terima Yesus dalam hati. Kita mau belajar melalui dari Alkitab. Karena banyak orang mengatakan kamu mau terima Yesus dalam hati. Jangan salah paham. Saya bukan mengatakan itu salah, tetapi secara biblical, teologi dia salah. Tidak ada di dalam Alkitab. Oke, kamu mungkin orang mengatakan ada apa di dalam perjanjian baru? Di mana? Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus datang kepada miliknya sendiri. Siapa? Umatnya sendiri. Siapa? Israel. Itu konteksnya. Dan kemudian umatnya sendiri menolak dia, tidak menerima dia. Dan kemudian apa? Tetapi semua orang yang menerima dia, diberi dia kuasa sebagai anak Allah, mereka yang percaya kepadanya. Itu pertama kali dia datang dalam konteks umat Israel. Tetapi setelah dia kembali ke surga, sekarang Yesus di mana? Tubuh dia di mana? Di surga. Bagaimana kita menerima dia? So, bukan karena itu. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Setelah Yohanes pasal 1 itu. Jadi murid Yesus, bila mereka memberitakan Injil, mereka mengatakan kepada orang ramai, merayu, datang, bertobatlah kepada Allah. Bertobat kepada Allah, betul? Repent toward God. Why? Karena manusia berdosa, melanggar hukum Allah, betul? Dan kemudian baru percayalah kepada Yesus. Kenapa? Yesus adalah juru selamat yang diutus Allah dari sorga untuk menghapuskan segala dosa kita yang percaya. Di atas salib itu dia menyerah hidupnya bagi kamu dan saya. Percaya pada Yesus. Dan kemudian barunya terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang sudah datang di sini semenjak 2000 tahun yang lalu. Datang dengan misi yang pertama kali kepada seluruh dunia, bukan hanya untuk Israel, seluruh dunia. Jadi
siapa-siapa pun boleh menerima Roh Kudus. Jadi menerima Roh Kudus adalah pengenalan pribadi semua orang yang benar-benar Kristen kepada Roh Kudus lah. Ya, jadi menerima Roh Kudus dan percaya pada Yesus bukannya satu perkara yang sama. Yang adalah dua perkara yang tidak sama. Percaya pada Yesus dulu, baru boleh menerima Roh Kudus kan? Takkan menerima Roh Kudus dulu, kemudian percaya pada Yesus. Tidak boleh. Harus percaya dulu. So, percaya pada Yesus dan kemudian menerima Roh Kudus adalah bukan satu perkara yang sama. Ya boleh berlaku, tetapi jarang-jarang berlaku di dalam perjanjian baru itu. Jarang-jarang. Ya, apa yang selalu berlaku di dalam perjanjian baru itu, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya, kurang-kurangnya 5 peristiwa di dalam buku perjanjian baru Kisah Para Rasul ini, ya, di mana mereka yang percaya kepada Yesus tetapi belum menerima Roh Kudus. Nah, kita perlu baca itu. Yaitu belum mengalami pengenalan pribadi dengan Roh Kudus. Belum. Mereka sudah selamat, sudah percaya pada Yesus, ya. Roh Kudus telah menginsafkan mereka dari dosa, tetapi mereka belum mengenali Roh Kudus secara pribadi. Ini penting. Jadi mereka perlu menerima Roh Kudus karena mereka sudah percaya, tuh. Sama juga sekarang di sini yang belum menerima Roh Kudus tetapi sudah percaya. Amen. Dan sekarang perlu menerima Roh Kudus. Dan kita perlu, siapa yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus perlu berdoa untuk mereka. Tumpang tangankah doa minta Roh Kudus turun atas mereka. Tetapi mereka perlu mau menerima. Amen. So, mungkin ramai orang, ya, mungkin ramai orang masih belum mengenali dia. Siapa dia? Mengenali Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus mengenali kamu. Dan dia mau kamu mengenali dia. Ini dia. Kenapa dia datang dari surga? Untuk kita mengenali dia, menerima dia. Jadi di dalam Alkitab kita boleh membaca, ya. Di dalam Alkitab ini, di dalam perjanjian baru, Alkitab menggunakan beberapa ayat untuk memperkenalkan kita Kristen, kita yang telah percaya pada Yesus. Memperkenalkan kita kepada siapa? Roh Kudus. Ayat-ayat yang seperti baptisa dalam Roh Kudus. Ada membaca? Nah, itu kita diperkenalkan kepada Roh Kudus. Menerima baptisa dengan dalam Roh Kudus. Ayat-ayat seperti juga Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun atas mereka. Pengenalan tentang kepada Roh Kudus. Ayat-ayat seperti dipenuhi oleh Roh Kudus, be filled with the Holy Spirit. Dan ayat-ayat seperti Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Ayat-ayat apa lagi? Ayat-ayat yang mengatakan menerima Roh Kudus. Amen. Ayat-ayat yang mengatakan diurapi oleh Roh Kudus. Semua ayat-ayat ini tidak sama. Perkataannya tidak sama. Tetapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Jadi ini adalah penting. Alkitab mau mengenal kita, membawa kita supaya kita diperkenalkan kepada Roh Kudus. Roh Allah, kadang-kadang disebut Roh Kristus. Amen. Jadi kalau kamu, kalau saya sudah percaya pada Yesus, Roh Kudus merayu. Tuhan merayu. Supaya kamu dan saya yang belum menerima Roh Kudus diperkenalkan kepada Roh Kudus. Dan bila kamu diperkenalkan kepada Roh Kudus, seperti kamu diperkenalkan kepada saya, kamu akan bertemu dengan saya dan melihat saya. Begitu juga bila kamu diperkenalkan kepada Roh Kudus, kamu akan melihat dia. Kamu akan mengetahui dia. Kamu akan bertemu dengan dia. Karena dia adalah seorang pribadi yang hidup dari surga. Amen.
So, kita mau, yang nomor 2 di sini, tadi diperkenalkan kepada Roh Kudus, yaitu menerima Roh Kudus ya. Yang nomor 2, bila kita sudah menerima Roh Kudus, keistimewaannya, the privileges, keistimewaannya, semua kita yang percaya kepada Yesus juga perlu menerima apa? Perlu menerima kelengkapan rohani, spiritual equipment, kelengkapan rohani. Apa itu? Perlu menerima karunia-karunia Roh Kudus. Siapa yang memberi karunia-karunia Roh Kudus? The gift of the Spirit, Roh Kudus lah. Jadi kita perlu diperkenalkan kepada Roh Kudus dulu, menerima Roh Kudus dulu, baru Roh Kudus itu memberi apa? Kelengkapan rohani itu apa? Karunia-karunia Roh Kudus. Apa? Bakat-bakat dan kebolehan dari surga yang dibawa Roh Kudus untuk diberi ya kepada orang yang percaya pada Yesus dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini penting untuk gereja masa ini. Berdoalah supaya gereja tahu dan memberikan tempat yang benar dan betul kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam gereja. Supaya gereja tahu apa maksudnya, bukan hanya baptisan dalam air, tetapi baptisan dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi karunia-karunia roh datang dari siapa yang memberi karunia-karunia roh? The gift of the spirits. Gifts of the Spirit, bukan banyak spirit, ada satu spirit ya, tapi gifts banyak. Roh Kudus yang memberi. Ini saya ada kongsi pada hari Jumat, karena saya tersentuh, saya mau mengulangkan ini. Bila kamu dan saya datang kepada Yesus dan percaya pada Yesus, kamu dan saya juga membawa semua yang ada di dalam hidup kita, yang baik, yang tidak baik, dan bakat semula jadi juga kita bawa terus datang kepada Yesus. Amin. Dan Yesus boleh menggunakan bakat semula jadi itu. Apa bakat semula jadi kamu dan saya? Mungkin kamu bakat semula jadi your natural talent, music, mungkin main keyboard, main gitar kan, menyanyi kan, dalam seni kan seperti abot, ya seni, ya dalam bidang apa? Kamu ada bakat semula jadi, your natural talent is mungkin dalam bidang perakaunan, dalam bidang apa lagi? Dalam bidang pentadbiran dan seterusnya. Jadi bila kita datang kepada Yesus, percaya Yesus, kita membawa semua inilah kepada Yesus. Dan perlu diserah kepada Yesus, diserah kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengurapinya, memberi kuasa, dan kamu boleh melayan Tuhan dengan bakat semula jadi itu, yang sekarang sudah menjadi bakat rohani, karunia rohani, karena kamu serah kepada Roh Kudus. Ini penting supaya kamu melayani Tuhan dengan bakat semula jadi itu. Kalau kamu penyanyi luar biasa, menyanyi, orang tersentuh mendengar kamu menyanyi, wah dia nangis, dia bertobat, tak payah berkhotbah ya, itu ajaib. Roh Kudus melakukan itu supaya kamu memuliakan Tuhan. Ini penting, karena banyak gereja, banyak orang Kristen, tetapi belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mereka mempunyai banyak bakat, tetapi mereka tidak dapat melayani Tuhan dengan banyak bakat semula jadi itu, karena belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi siapa yang dimuliakan? Mereka akan memuliakan diri sendiri. Itu sebab penting orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan langsung memuliakan dirinya sendiri. Ini satu dari tanda murid Yesus. By their fruits you know they are my disciple. Senang, ya.
Saya melihat banyak Kristen. Ada yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada bakat, tidak ada memuliakan Tuhan. Di mana mereka sekarang saya tidak tahu. So, bakat semula jadi kamu. Bila kamu datang kepada Yesus, percaya pada Yesus, serah kepada Roh Kudus, urapilah, anoint this natural gift, so that I will serve you and bring glory to you. Amen. So, tetapi banyak kita di dalam gereja tidak memiliki banyak bakat semula jadi, Bang. Betul? Bukan tidak memiliki banyak bakat semula jadi, tidak. Nah, itu dalam gereja sekarang kan? Dan kebanyakan kita di dalam gereja bukan orang yang banyak pelajaran tinggi, betul? Tidak. Jadi, ya kalau kita melihat di sekeliling kita di Sarawak ini, Malaysia, Allah tidak menggunakan orang yang berbakat, banyak berbakat, ataupun orang yang pangkat besar, orang yang pelajaran tinggi, orang yang mulia. Tidak banyak di dalam gereja ada. Bukan karena Allah tidak mau menggunakan mereka, tetapi mereka tidak ada di dalam gereja, sedikit saja. No? Berapa banyak orang profesor ataupun yang berpangkat tinggi, membesar, yang mulia di gereja ada di sini? Tidak melihat. Allah boleh menggunakan sesiapa, tetapi kita melihat Tuhan suka menggunakan orang biasa and ordinary people. You may be a king, but you can be an ordinary human being. Amen, betul. Ya, kita manusia, so Allah suka menggunakan orang biasa yang percaya pada Yesus. Kemudian Allah memenuhi dia dengan Roh Kudusnya dan menjadikan orang itu luar biasa, seperti kamu dan saya di sini. Amen. Wah, luar biasa. Dan Allah memberi kamu dan saya yang tidak ada bakat apa-apa, bakat semula jadi pun tidak ada seperti saya ini dulu, yang memberi bakat surgawi. Yang saya heran, Yesus datang kepada saya dan melantik saya sebagai gembala. 3 tahun saya pikir, baru saya jawab amin. Dan kemudian Roh Kudus pula memberi saya bakat untuk memberi ceramah. Ini memberi ceramah kalau di uni kan, untuk berkhotbah, untuk mengajar. Tidak pernah saya ada bakat itu di sekolah. Banyak, saya dulu kongsi banyak primary school, saya mengambil telur to examination, pulang rumah banyak telur. Tapi tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan suka mengambil orang yang biasa, yang percaya Yesus, membawa orang itu dan memenuhi orang itu dengan Roh Kudus, menjadi kamu luar biasa. Kita luar biasa. Amen. Jadi ini adalah keistimewa semua Kristen, semua orang yang percaya pada Yesus, yaitu untuk menerima apa tadi? Bakat-bakat dari surga, karunia-karunia Roh Kudus, kebolehan dari surga. Amen. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus boleh memberi itu. Jadi kalau gereja itu tidak percaya Roh Kudus, ya bukan gereja. Sorry, baca firman Tuhan. Firman Tuhan mengata di mana itu? Dalam Roma? Roma 8 kan? Ayat 9. Wah, pandai cikgu sana di belakang sana. Siapa yang tidak ada Roh Kudus bukan milik Kristus. So, siapa yang tidak ada Roh Kudus, terimalah Roh Kudus dan milik Kristus. Tuh. So itu luar biasa. Jadi ini adalah keistimewaan, privileges for Christian untuk gereja ya. Yaitu perkara-perkara yang kamu dulu tidak pernah
dapat melakukan, tidak boleh laku sekarang, kamu boleh melakukannya dengan ajaib. Yes. So, ada di dalam sejarah, yaitu beratusan tahun dulu, tidak tahu berapa ratusan tahun dulu ya, manusia percaya bahwa di dalam tubuh kita manusia ini, dalam satu tubuh kita manusia ini, yes, beratusan, yaitu anggota-anggota tubuh, bagian-bagian dalam tubuh ya, organs in the body ya, yang langsung tidak berguna. Wah, ini baru saya heran. Beratusan anggota tubuh manusia itu, beratusan tahun dulu juga mereka percaya, dokter-dokter mengatakan beratusan anggota di dalam tubuh kamu itu langsung tidak berguna. Kamu hanya membawa dia sana sini, kemudian hanya memberi kamu masalah, penyakit lah. Betul? Dan saya ingat yang tidak berguna, dokter dulu bagi tahu saya adalah tonsil. Apa tonsil? Appendix, betul? Kata dokter. Oke. Dan kemudian apa yang berlaku? Jumlah bahagian-bahagian anggota tubuh kita ini yang dikatakan tidak berguna makin kurang. Dan sekarang pada hari ini dokter-dokter mengatakan tinggal 3 ataupun 4 saja anggota tubuh kamu itu di dalam tubuh kita yang tidak berguna. Ini termasuk tonsil dan appendix, kata dokter. Masih juga appendix kan? Jadi saya percaya satu hari nanti dokter akan menemui bahwa tonsil ataupun appendix itu berguna. Kalau tidak berguna, takkan Allah Bapa kita ya mencipta kita dengan semua anggota itu. Ya, so ini anggota tubuh kita manusia, betul? Dan apa kata Alkitab tentang gereja? Gereja adalah tubuh Tuhan. The church is the body of Christ. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Semua anggota-anggota tubuh itu adalah satu tubuh. Dan masing-masingnya ada peranan. Ini penting. Tetapi sedih kalau kita melihat sekeliling kita di Malaysia ini lah, masih banyak gereja, yaitu anggota-anggota tubuh Tuhan di sana langsung tidak berfungsi, hanya berada di gereja itu. Kecuali dalam masa ke masa membawa masalah lah, kata orang, bukan kata saya ya. Oke. Tapi saya pikir ini ada kebenaran. Ya, Roh Kudus mau kita anggota tubuh Tuhan, kamu dan saya, ya, berfungsi dan menjadi berguna dan menerima karunia-karunia roh yang tidak pernah kamu terima sebelum ini. Supaya anggota-anggota tubuh Tuhan ini, kamu dan saya, berfungsi menjadi berguna dan melayani satu sama yang lain untuk pembangunan tubuh Tuhan dan mengembangkan gereja Tuhan. Amen. Ini penting. Jadi bukan hanya Alkitab mau kita menerima Roh Kudus, tetapi sudah menerima Roh Kudus, kita perlu menerima dari Roh Kudus itu karunia-karunia roh. Saya juga ada kongsi pada hari Jumat, doa syafaat di sini. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1, 1 Korintus pasal 12 ayat 31 juga saya pikir, yaitu kita sebagai orang Kristen hanya satu saja kita perlu mengingini dengan sungguh-sungguh. Siapa yang kamu ingini dengan sungguh-sungguh? Karunia roh. Itu saja. Jangan mengingini dengan sungguh-sungguh suami orang, istri orang, jangan. Jangan mengingini sungguh-sungguh keuangan, jangan gila uang. Tetapi harus, kata firman Tuhan, mengingini dengan sungguh-sungguh karunia-karunia, yaitu bakat yang diberi oleh Roh Kudus. Artinya kalau si
si Anu itu memiliki karunia, dia pandai sangat dengan seni. Jadi kamu boleh mengingini seni yang dimiliki orang Kristen itu, yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang mengurapi dia dengan seni itu. Kamu boleh dapat. Kalau orang itu ada nubuat, kamu boleh ingini nubuat orang itu. Siapa yang memberi nanti? Roh Kudus. Saya banyak mengingini saudara. Mungkin saya jarang kongsi. Saya mengingini Tuhan ini semuanya yang rohani. Dan saya mendapat ya. Kadang-kadang saya bertobat, kadang-kadang saya ada penghatuan yang dari Roh Kudus. Bukan saya tahu Roh Kudus. Tiba-tiba dia datang pada saya dengan iman saya lepaskan. Tadi bila Noel menyanyi dalam bahasa roh, saya melihat dia dan Roh Kudus memberi saya firman. Saya kata mungkin yang belakang tidak mendengar. Roh Kudus memberi saya firman. Apa firmannya? Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia di dalam roh ini, oleh Roh Kudus dan kebenaran. Ini persembahan yang dicari Allah. Kita belum menyembah Allah kalau kita tidak menyembah, ditolong oleh Roh Kudus dan dengan hati yang benar. Sentiasa sebelum saya berkhotbah, saya bangun awal, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Dari rumah sampai ke sini, tadi saya menyembah. Saya perlu menyentuh dan Tuhan menyentuh saya, baru saya dapat. Kalau tidak, saya tidak dapat. Biar saya tidak tidur. Kadang-kadang itu sebab Rasul Paulus mengatakan, dari luar kita makin tua, tetapi di dalam kita makin terang. Saya melihat kepada muka saya mengatakan kepada anak saya, saya tidak sedar, saya juga tampak tua. Tapi di dalamnya makin indah. Tapi puji Tuhan, yang indah-indah ini di sini muka yang banyak cantik-cantik. Ya, haleluya. Yes. Oke, di mana saya? Oke. So, tentang karunia-karunia roh, yaitu alat kelengkapan rohani ini, karunia-karunia roh, the gift of the spirit ya. Kebanyakan karunia-karunia roh ini, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kebanyakan karunia-karunia ini adalah karunia-karunia ucapan. The gift of speech, the gifts of speech, yaitu diucap dari mulut. Karunia bahasa lah, gift of languages, through the lips and mouth. Ya, karena apa? Karena bagi Allah, mulut adalah saluran utama manusia, di mana Allah mau berkomunikasi dengan manusia lah. Dia memberi kamu Roh Kudus memberi kamu firman itu, dan supaya kamu mengeluarkan firman dari Roh Kudus, perkataan dari Roh Kudus itu. Kenapa? Karena Allah mau berkomunikasi dengan sesama manusia. Itu pentingnya. Dan satu dari pada bagian yang seringkali digunakan Allah adalah mulut. Tuh? Kenapa? Karena setan semenjak Adam jatuh dalam dosa, setan telah menggunakan mulut manusia sampai sekarang untuk membuat kacau balau, heboh, perpecahan. Tuh? Jadi itu sebab Allah melalui Roh Kudus mau menguasai mulut kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 6, Yakobus pasal 3 ayat 6 yang mengatakan apa tentang mulut itu. Lidah di dalam bahasa Indonesia adalah lidah dinyalakan oleh api neraka. Wah, karena lidah kita pergi neraka. Oke, saya mau membaca daripada bahasa Malaysia, Yakobus, Perjanjian Baru, the book of James, chapter 3, verse 6. Lidah seperti api pada diri kita,
lidah seperti dunia yang dikuasai kejahatan dan menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita pribadi, ya. Lidah menghanguskan seluruh hidup kita dengan api yang berasal dari neraka. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kalau kamu boleh menguasai lidah kamu dan tidak pernah mengatakan yang salah, kamu orang yang sempurna. Angkat tangan, ada orang yang sempurna sini? Kalau ada, saya turun. Kita semua belum sempurna. Tetapi saya mau tanya, siapa yang menyempurna kita? Siapa yang menyempurna kita? Amen. Betapa penting. Strive for perfection, for God's perfect. Allah tidak mengatakan, kuduslah kamu, karena Allah kudus, tanpa memberi kuasa dan pertolongan. Yang menolong kita menjadi kudus adalah Roh Kudus. Amen. Yes. So, Allah mau menguasai lidah kita. Bukan hanya menguasai lidah kita, Dia mau menggunakan lidah itu untuk kebaikan. Yes. Jadi kebanyakan karunia-karunia Roh Kudus di dalam Alkitab adalah karunia ucapan. The gifts of speech. Yes, di mana kamu dulu tidak pernah boleh mengatakan sesuatu begitu, tetapi sekarang Roh Kudus memberi kamu karunia ucapan itu untuk mengatakan sesuatu yang dari surga yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa untuk seharian juga boleh, ya. Jadi satu daripada karunia-karunia ini, ya, tidak lama lagi, ya. Satu daripada karunia-karunia ini yang diucap dari mulut, yang diberi oleh Roh Kudus setelah kita menerima Roh Kudus, ya, adalah dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Perjanjian baru, 1 Korintus chapter 12 verse 10. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, ataupun dengan kata pendek, karunia bahasa roh, ataupun mau memendekkan lagi, bahasa roh sajalah. Tuh, bahasa yang diberi Roh Kudus. Amen. Jadi Allah memberi melalui Roh Kudusnya karunia bahasa roh. Kenapa? Why? Kenapa Allah memberi Roh Kudusnya karunia bahasa roh, menyentuh lidah kita supaya kita bercakap ataupun berdoa dalam bahasa roh? Sebabnya adalah karena ini adalah satu bagian yang kamu dan saya sebagai manusia yang sudah percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu pertolongan di dalam doa. Amen. Karena semua orang, Yesus memberi contoh kepada kamu dan saya, semua orang yang mengatakan dirinya gereja Kristen perlu berdoa. Doa di dalam bahasa orang Israel termasuk sembah dan bercakap-cakap, bergaul dengan Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan, itu doa. Jadi, kita melihat di sini, firman Tuhan juga mengatakan, kita tidak tahu apa yang mau didoa. Ada firman Tuhan itu kan? Ada yang mengatakan, kamu suruh dia doa. Belum tahu. Oke, ada yang berdoa 5 menit itu tidak tahu apa yang mau didoa lagi. Jadi kita perlu pertolongan dalam doa. Bahasa roh memberi kita satu bahasa untuk bercakap dengan Allah. Doa. Ini luar biasa, ya. Yaitu Allah mau menolong kamu dan saya berdoa. Tuh, ya. Karena Yesus sentiasa memberi contoh, dia sentiasa berdoa. Oke, apa yang berlaku? Kita hanya memberikan mulut kita kepada dia. Siapa? Kepada Roh Kudus. Kita perlu memberi mulut kita, lidah kita kepada Roh Kudus, dan membiar Roh Kudus memuji, berdoa melalui mulut kamu. Jadi perlu memberi mulut kita kepada Roh Kudus dan membiar dia untuk memuji dan berdoa melalui mulut kamu itu.
Tidak perlu otak untuk berpikir, saudara. Tuh, jadi kita tidak bingung. Apa yang perlu saya doa lepas ini ya? Apa poin doa kita ya? Apa doa? Tidak perlu. Doa dalam bahasa roh adalah bahasa yang diberi Roh Kudus, bukan bahasa dari pikiran kamu dan saya, bukan. Berarti bila kita bercakap dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, dia melimpas otak kita, bypass our mind, our brain. Dia terus secara langsung kepada mulut, dilepaskan dari mulut. Roh Kudus yang di dalam roh kita, di hati kita, Roh Kudus yang diam di dalam roh kita itu berdoa di dalam roh kita itu melalui kita, dan terus melimpasi otak dan terus kepada mulut kita, keluarlah dia bahasa roh. Kita perlu buka mulut, keluarkan suara. Jangan berdoa di dalam bahasa yang kamu tahu. Buka mulut supaya keluar biasa, supaya keluar suara, supaya Roh Kudus yang membentukkan suara itu dengan bahasa roh. Itu dia. Saya mau tanya, berapa macam bahasa di dunia ini? Bahasa manusia. Kamu tahu? Kalau tidak silap saya, kurang lebih 6.000 bahasa manusia. Belum termasuk bahasa surgawi dan bahasa malaikat. Berani orang mengatakan itu babbling. Wah, be careful. Yesus mengatakan kalau kamu menghujat Roh Kudus, tiada maaf bagimu. Dosa yang tidak boleh diampuni. Berani manusia bercakap sembarangan. Ya, tetapi saya tahu firman Tuhan mengatakan semua yang baik, ya, yang bagus, yang indah datang dari surga, Pak. Tuh, Yakobus pasal 1 ayat 17. Ya, semua yang baik datang dari surga. Allah memberi kita yang terbaik sekali, dan untuk kita menerima. Ya, jadi ini adalah karunia-karunia yang kita Allah menggunakan mulut kita, karunia yang sungguh indah sekali. Dan berjuta sekarang, termasuk yang telah meninggal, berjuta-berjuta ya, telah menerima karunia bahasa roh ini dan menemui kebebasan yang baru, yaitu berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. You cannot pray, you cannot talk to God without the Spirit of God. Hanya oleh Roh Kudus. So, saya berdoa agar ini menggalakkan kamu lebih lagi hebat. Karena Allah sangat mengasihi kita, Dia memberi Roh Kudus. Ya, so ini adalah bahasa roh, yaitu mula kita harus menerima Roh Kudus kan? Sudah kita menerima Roh Kudus, kita menerima dari Roh Kudus, minta dari Roh Kudus, boleh, yaitu karunia-karunia roh, the gifts of the Spirit. Dan mula lakukannya. Satu dari yang karunia yang pertama, yaitu karunia ucapan, bahasa roh yang paling utama, yang kebiasaannya dinyata kepada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Speaking in tongue, speaking in languages, itu firman asalnya, bukan tongue. Tongue adalah lidah, kalau tidak bunyi tidak bagus. Sebenarnya speak in languages, speaking in languages, bahasa. Yes. So kita melihat ini adalah pemberian dari atas. Yakobus tadi mengatakan pemberian dari atas yang pertama yang datang dari surga ke bumi ini kepada murid-murid yang pertama di Yerusalem pada Pentakosta, pada perayaan Pentakosta. Yes, untuk apa? Untuk membangun gereja, untuk membebas kita dari duniawi. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah.
Siapa berani di sini? Haleluya. Haleluya. So, yes, haleluya. Ya kita tepuk Pak.